teman-teman, sebelum gue review ini center ya Netcore EDC31, gue mau tunjukin ke teman-teman dulu ya semua koleksi center Netcore gue. Tetapi ada beberapa center Netcore gue yang nggak ada bisa gue tunjukin karena itu sedang digunakan ya. Nah, ya sebelum review ini nih, pertama gue tunjukin nggak urutannya. Pertama gue tuh punya Netcore P10i ya teman-teman ya. Ini cocok banget untuk self defense karena dia punya instance turbo juga di sini. Begitu klik bisa langsung turbo ya. Oke. Nah, lalu gue juga punya center Netcore Tiki LE ya, Kichan. Yang gue paling suka ketika pencet dia bisa langsung turbo ya. Harganya pun sangat ekonomis ya. Oke. Nah, next gue itu juga punya center Netcore MT1A Pro. Oke. Semuanya udah gue review ya. Nah, ini LED SF LED UHI 25 mantep nih. Oke. Kalau center kecil sorot ini oke juga ya. Nah, nextnya banyak banget ini. Gue ada Netcore ini dulu nih ya, NU11. Ini untuk mancing juga oke banget. Ada sensornya. Setahu gue ini juga ada lampu merahnya nih. Gue juga nah, lampu merahnya ya. Ini khusus untuk mancing-mancing lah ya teman-teman ya. Oke. Center topi khusus mancing oke juga. Nah, lalu gue ada center self defense best of the best, yaitu Netcore P20iX. Ini untuk self defense ya, bener-bener the best banget ya teman-teman ya. Nih, bisa instance turbo, 4000 lumen, karakternya nyebar. Menurut gue center self defense itu bagusnya yang karakternya nyebar daripada sorot ya. Nah, lanjut. Gue juga ada center Netcore MT2A Pro ya. Ini center simple, hanya 2 mode. Karakternya sorot ya. Buat orang tua yang pengen punya center gede, maksudnya lumayan gede, ini sangat rekomendasi 2 mode only ya. Nah, next gue juga punya center Netcore MH25 Pro. Ini karakter sorot LED UHI 40 ya. Dia ada indikator output di sini, ada indikator baterai juga di sini nih ya. Indikator baterai, indikator output ya, mantep lah. Jadi kalau mau sensor sorot ini juga sangat rekomendasi. Ngecasnya sih Type-C nih, gampang. Nah, lalu gua ada Netcore STR7i ya. Ini LED SFT 40, bisa untuk self defense juga. Tapi gua nggak pakai switch tail asli dia ya. Ini switch tail LED gua ya, tuh. Yang lampunya bisa dirubah-rubah warnanya nih. Tuh ya. Wah, ini lagi habis baterainya. Dia ada tombol untuk apa ya? Untuk LED-nya bisa on atau off. Ini baterainya lagi habis nih. Aslinya switch tailnya bukan begini ya. Oke, yang mode putar-putar. Nah, lanjut. Gue juga ada center Netcore MT2A Pro ya. Ini juga oke banget, dipegang lebih nyaman ya. Kalau MT1A Pro lebih kecil. Oke, simple ya. Ngecasnya di senternya. Di baterainya. Waktu beli sudah dapat baterai. Ini bisa baterai AA juga ya. Nah, lanjut next. Gue punya center punya sinyal LED juga nih teman-teman. Apa fluid elektronik, jadi ketika dibuka tuh dia bisa bunyi. Dia nih kalau di tempat gelap ya ada bisa lampunya nyala ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sih bukan senter, tapi ini fluid elektronik. Jadi ketika kita terjebak di suatu bangunan, apa hutan atau gedung, kita membutuhkan kayak fluid, ini bisa. Kenapa kita nggak pakai fluid? Sering gua katakan kalau pakai fluid, kalau kita lagi cedera itu kan susah kan untuk new fluid. Kalau gue baca ini kalau nggak salah bisa bunyi dan menyala selama hampir 3 hari ya. Oke. Nah, lalu ini juga bisa menggunakan baterai CR123 ya. Kalau gue sih pakai baterai ini ya teman-teman ya. Tuh ya, baterai cas. Aslinya dia bisa pakai baterai CR123 yang itu tuh ibaratnya kayak, sebentar ya, gue waktu CR123 tuh kayak baterai A lah, bisa sekali pakai buang ya. Oke. Nah, lanjut. Gue juga ada Netcore LR12
Center ini cocok banget untuk camping hiking ya, karena dia apa, diffusernya sangat simpel nih, diputar tuh kayak lipstick. Oke. Jadi dia bisa digunakan sebagai diffuser, bisa juga jadi center tangan. Ya. Daripada pakai diffuser yang terpisah agak repot, mending pakai ini. Simple ya. Dia nggak bisa ngecas di senternya nih. Ya. LR12. Buat teman-teman yang hobi camper van atau road trip, ini sangat cocok karena kan butuh alat cas ya. Dia tidak menggunakan baterai AA yang sekali bisa dipakai dibuang. Oke. Nah, lanjut. Gue juga punya center Netcore NWL 20 center konstruksi. Dia ada lampu samping, dia ada lampu utama yang buat nyorotnya ya. Ini harganya sangat ekonomis, 3 ribuan. Dia dapat baterai Netcore yang harganya hampir 2.000 ya teman-teman ya, tuh. Oke. Nah, ngecas ini. Oke, ada indikator baterai juga ya teman-teman ya. NWL 20 ya teman-teman. Oke, nah lanjut. Banyak banget kan center gue udah ya. Sekarang kita akan masuk ke EDC series dulu ya. Tapi sebelumnya gue boleh nih, gue ada center satu lagi yang kecil ini, headlamp. Gue juga lupa dong. Oh, NU05 ya. Nah ini bisa jadi headlamp juga. Gue udah lama gue juga sampai lupa nih cara nyalainnya ya. Ah bener lupa deh ini cara nyalainnya gimana. Nah sekarang gue akan masuk ke center seri EDC gue. Pertama gue ada EDC 27, 25, UHI. Lalu gue ada EDC 23 juga ya. Ini center semuanya cocok juga untuk self defense ya. Tapi ada beberapa penggunaannya disesuaikan dengan fitur-fiturnya ya. Nah itu gue semua udah review di video gue. Dan di semuanya ini tuh ada indikator baterai atau indikator output. Tapi kalau EDC 23, 27Y sama 27 dia pakai display. Kalau ini pakai indikator apa ya? Indikator LED ya. Nih. Tuh indikator LED ya. Yang lainnya tuh indikator ini. Oke. Nah, jadi kalau seneng center yang slim, kecil-kecil, ini sangat cocok banget ya teman-teman ya. Yang nggak mau berat-berat. Oke. Gue juga udah review semua ya. Nah, nanti ada spek-speknya, teman-teman tinggal lihat aja. Ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang gue akan ke center EDC lagi. Gue ada EDC 33, bisa nyebar sorot ya, sama EDC 35. Oke, yang terakhir ini kan EDC 31 ya. Nih, center EDC 31, 33 sama 35 menurut gue tuh cocok banget untuk self defense ya teman. Dia bisa untuk self defense, tapi menurut pendapat pribadi gue, self defense tuh lebih cocok strobo ya. Dan menurut gue center seri EDC 33, 35 sama EDC 31 yang gue mau review itu lebih cocok untuk search and rescue ya, karena dia bisa nyebar, bisa sorot juga, dan ada indikator baterai ya. Nah sekarang dari center EDC yang gue miliki, gue tuh cuma satu yang buat tipenya yang nggak ada, yaitu EDC 29. Itu harga sih lumayan ya, bisa makan mie instan banyak tuh. Oke. Nah sekarang kita akan lanjut ke akan lanjut ke center yang gue tulis di sini, yang itu tuh udah nggak tahu lah, antara hilang atau sedang dipakai. Nih ada beberapa kican, ada yang dipakai nyokap gue juga ya kan. Nah tinggal lihat. Oke. Nah jadi teman-teman sudah lihat ya, center Netcore gue tuh banyak banget. Oke. Nah sekarang gue akan lanjutin ya. Oh ya, ada yang kelupaan, ada satu lagi center Netcore MT-05MD. Nah ini untuk teman-teman yang bekerja sebagai paramedis seperti dokter, suster, dan sejenisnya. Ini center cocok banget untuk mereka. Kenapa? Karena di belakangnya dia terbuat dari stainless steel ya. Jadi ketika habis pegang alkohol atau kena kotoran,
dia nggak gampang getas ya seperti karet, bahkan ini cenderung lebih kuat. Nah, lalu dia ada di sini seperti bulat-bulat ini. Ini artinya ada untuk mengukur pupil. Menggunakan baterai 2 kali AAA, jadi ini center juga oke banget ya. Nah, ini seperti penlight, cukup nyaman. Nah, jadi gua akan unboxing dan review center Netcore EDC 31 ya teman-teman. Nah, sebelum kita buka dulu, kita lihat dulu ya, di sini ada beberapa keterangan nih. Klaimnya 3500 lumen. Udah oke banget lah ya. Lalu nih, baterainya 3800 mAh lithium ion built-in, USB Type-C ngecasnya. Jadi ini kayaknya nggak bisa digonta-ganti deh baterainya ya, tertanam. Nah, ada beberapa keterangan lagi. Lumennya, distannya, ini ya. Kalau butuh screenshot aja teman-teman ya. Nah, belakangnya seperti ini aja biasa. Sampingnya dia dapat aksesoris clip, USB charging, kabelnya ya. Oke, ada Lumishield. LED-nya UHI, salah satu yang LED paling gue suka ya sekarang. Kalau dulu kan SLT40 ya, sekarang gue lebih suka UHI ya. Nah, kita akan unboxing. Kenapa gue pakai penggaris biar rapi bukanya? Kalau nggak kadang suka sobek tuh. Ini senternya. Kita lihat cepet aja dapat apa aja. Dapat kabel charger. Ini gue nggak review seperti biasa. Dapat tali lanyardnya, ya. Biasa gue juga nggak review. Nah, dapat buku petunjuk. Gue akan coba dulu cari buku petunjuknya ya. EDC 31. Yang biasa bagian pentingnya di mana ya? Itu data-data pentingnya lah semua ada. Nah ini teman. Kalau butuh screenshot aja ya. Oke. Nah lalu dimensinya nih ada. Nah lanjut, lalu ya nanti teman bisa baca sendiri deh kurang lebih seperti apa ya. Gambaran penggunaannya ada semua di sini ya teman-teman. Nah sekarang kita akan ke senternya nih yang paling ditunggu-tunggu. Ini ya, EDC 31 ya. Lumishield. Menurut gue ini dia lebih tipis deh daripada EDC 33 ya. Nah, harganya gue beli sekitar 500 ribuan ya. Oke. Nah, ini lensanya nih, reflektor dan lain-lain. Nah, EDC 31 LED UHI. Ini buat lock sama unlocknya. Tombolnya di belakang tuh. Ada indikator baterai ya. Nah, ngecasnya di sini Type-C, tinggal dibuka aja nanti. Nah, menurut gua EDC 31 ini cocok banget untuk search and rescue karena dia bisa nyebar dan dia bisa sorot. Kalau di keterangan sih dia bilang bisa untuk Lumishield ya sebagai self defense. Cuman kalau pendapat pribadi gua, self defense tuh lebih cocok sih yang bisa langsung install strobo ya. Tapi ini juga oke ya, tapi ini kan pendapat pribadi aja. Nah, sekarang kalau kita pencet ini nyebar ya. Ultra low, low, medium, high. Jadi dia tuh simpel sekali ya penggunaannya. Ini nyebarnya. Kalau kita tekan dikit, ini sorotnya ya teman-teman. Ya. Lalu kalau kita tekan full sekali, sebar dan sorot bersamaan dia menyala. Lumishield. Oke. Nah, lalu menurut gue tuh apa ya? Dia kalau untuk sorotnya, wah ini udah panas loh nih. Kalau untuk sorotnya yang agak rempongnya gini ya. Kalau kita tekannya tuh harus ditahan nih, tahan. Nggak bisa kayak ditekan lepas tangan ya, jadi tahan. Kalau kita lepas tangan, dia mati. Ya, jadi kalau untuk search cocok banget ya, buat ngecek jauh. Cuma kalau kelamaan sih pegel ya. Daripada center zoom, jujur ini lebih praktis ya, karena penggunanya satu tangan. Kalau zoom kan kadang mesti diputar-putar ya.
Oke, cuman memang sih itu yang gue katakan, untuk sorotnya dia masih ditahan. Tuh bisa lihat ya reflektornya. Nah, kalau bandingkan dengan EDC 33 ya, tuh EDC 33 kayaknya lebih kokoh deh ya. Tuh, sama. Nah, EDC 33 ini harga 6 ribuan, sempet turun di sekitar 500 ribuan. Oke, nanti gue akan bikinnya perbandingan ya antara EDC 31 dan 33 ya teman-teman. Oke. Baik, dan tinggal ditunggu malam harinya. Kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari senter ini ya. Thank you. Nah, sekarang kita akan lihat ya berapa derajatnya ya. Feeling gue sini panas banget ini tadi ya. Oke. 347, 394, 42, 43, 43. Ini masih turbo ya, tapi step down ya. Nah, sekarang gua akan hantam lagi ya, coba ya turbo lagi ya. Bensin maksudnya. Bisa panas banget. Wah, ini sih panas banget. Bisa lihat dia udah step down ya. Hajar lagi. Wah, udah lihat ya, berarti sekitar 54 sampai 55 derajat ya. Ini panas banget ya. Nih kalau dicas indikator baterainya ya. Enak juga lah ada indikator baterai, teman. Nah teman-teman, gue akan cobain center Nightcore EDC 31 gue ya. Nah ini ultra low nya, kelihatan nggak tuh? Oke, nah kelihatan ya. Nah sekarang gue akan ke mode low nya. Nah ini low nya udah kelihatan ya. Oke, dikit nyamuk lagi. Alah. Terus naik lagi, ya kan? Naik lagi. Nah ini high-nya nih teman. Karakternya memang dia rada nyebar ya, karena kan dia bisa nyebar dan sorot. Nah sekarang gue akan bikin sorotnya ya. Jarak gue dari sini ke sana kurang lebih 60-an meter ya. Nah ini sorotnya nih teman. Oke, bisa dilihat ya, ini sorotnya. Wah, step down dia. Nah sekarang gue akan ke lumin shield, tapi ini rada panas, gue dingin dulu bentar ya. Nah oke, ini lumin shieldnya ya. Tuh, lumin shieldnya mulai panas nih, step down. Oke, udah lihat ya. Sorry ya nggak bisa lanjutin karena panas banget dan tangan gue berasa panas. Thank you. Gelap, siapa takut.